Halo semuanya. Terus saya bersyukur karena kita dapat mengadakan retreat seterusnya. Pada saat saya memberitakan firman Tuhan, saya ingat pada saat saya dengar firman Tuhan dan menerima pengampunan dosa sekitar 60 tahun yang lalu. Ini waktu saya ingat, masih saya merasa berbahagia. Hari yang saya bebas daripada dosa, kejahatan, dan pembinasaan. Dan saya berbahagia bisa berkata hal-hal yang begini. Dan dengan anugerah Tuhan, Tuhan membuka banyak jalan kayak saluran televisi, radio, biar banyak orang dapat dengar bersama. Hari ini kita baca Yohanes pasal 8, mulai ayat 1 sampai 11 kita baca. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Kita mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sampai 11 kita baca. Firman Tuhan yang kita baca sesi ini memang tidak ada yang tidak tahu kata-katanya atau apa yang arti dari kosakata di sini, ya kan? Tetapi apa yang Tuhan berkata dengan arti apa, maksud apa? Tuhan ingin menyampaikan apa, jadi dia tulis begitu ini. Tapi juga masih banyak yang tidak tahu itu. Nah, jadi seseorang yang membaca Alkitab tetapi masih belum tahu tentang kehendak Tuhan yang sebenarnya, mereka semua memahami dan membaca sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, tidak maksud Tuhan. Jadi sebab itu kita tidak boleh membaca satu sisi saja, tetapi seharusnya membaca seluruhnya dan dari gambar besarnya untuk memahami semua. Sebab dulu saya agak sulit sebab suaraku tidak begitu baik. Memang ini cerita yang lama. Di dalam leherku ada pita suara, dan di situ ada 3 benjolan yang sebesar sedikit kecil dari kacang, dan itu mempres pita suara. Sebab itu saya tidak bisa bersuara dengan baik-baik. Jadi tanpa sengaja saya berteriak sambil menyampaikan firman. Suatu ketika saya terasa tidak enak, jadi pergi ke rumah sakit dan diperiksa. Katanya di 3 benjolan ada di pita suara. Itu harus berbincang untuk membuat suara. Tapi sebab 3 buah sakit yang benjolan itu, dengan ini suaraku tidak begitu keluar dengan baik-baik, kata dokter. Sekarang juga pada saat saya baik khotbah banyak berteriak, ya kan? Tapi dulu lebih banyak. Karena dulu saya tinggal di Padong, baru di depan
tempat gereja saya ada yang haltenya. Dan pada musim panas kami buka jendela semua kan. Jadi suara bus yang lama itu besar. Akhirnya saya harus berteriak untuk sampaikan khotbah. Lalu saya kira harus dapat operasi untuk pita suara. Lalu saya datang di Amerika. Di sana saya mengunjungi dokter. Ada 2 dokter di situ. Ada yang operasi kepadaku adalah orang India. Yang satu lagi adalah dokter untuk anestesi. Dia adalah seorang Korea yang jurusan spesialis untuk anestesinya. Jadi orang India yang dokter itu, dia mau melakukan operasi, lalu dokter pembisuan, dia tekan darah. Katanya jika untuk melakukan pembisuan, jika ada tekanan darah tinggi agak bahaya. Jadi suster bilang, iya Pak Pendeta, Anda agak tinggi yang tekanan darahnya, harus turunkannya. Lalu dia kasih obat untuk 3 hari untuk menahan tekanan darah. Setelah saya meminum obat 3 hari untungnya, tekanan darah menjadi normal. Setelah 3 hari kemudian saya datang di dokter. Dan dokter dari Korea itu berkata, oh Pak Pendeta, kamu kendalikan tekanan darahmu dengan baik-baik. Saya bilang, oh ini bukan saya, tapi dokter Anda yang menahankan dengan baik-baik. Lalu dia berkata, jika bernapas besar, berkata, harus seperti yang bernapas besar begitu. Oke, baik, saya akan lakukannya, saya jawab. Sebentar lagi, dia bilang, ya Pak Pendeta, napas besar. Begitu saya bernapas yang besar. Lalu dia berkata, ya operasi sudah selesai. Pada saat saya dapat disuntik, dan dokter untuk pembisuan itu, dia bilang, Pak Pendeta, pada saat dia berkata, napas besar ya Pak Pendeta, waktu saat itu, ya dia mengisi obat pembisuan. Nah, setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi setelah dia berkata, Pak Pendeta, napas yang besar ya, jadi saya bernapas besar, katanya operasi sudah selesai. Ini yang pengalaman yang lucu kan? Nah, yang saya merasa berterima kasih adalah, dulu darahku agak tinggi, tapi untuk pembisuan saya meminum obat 3 hari, tekanan darah menjadi secara normal. Dan kira saya ini sudah terjadi 20 tahun. Dan sampai sekarang, ya tekanan darah tetap normal, stabil, bagus. Memang ini cerita tidak begitu penting. Tapi yang penting adalah untuk saya dapat operasi, ada yang susunannya. Harus ada diperiksa dokter. Oh, kata betulan ada. Dengan operasi dan memotongnya bunculan itu harus melakukan pembisuan dulu, dan dokter spesial pembisuan dia harus kerjakan untuk menahan tekanan darahku biar stabil, aman. Nah, setelah tekanan darah menjadi normal, lalu dia dapat melakukan pembisuan. Memang orang tidak dapat menerima operasi tanpa pembisuan kan. Yang terkadang dapat operasi tanpa pembisuan, ya itu merasa sulit sekali. Dan pembisuan itu kita berkata ini bukan pengobatan kan. Ini adalah salah satu susunan untuk pengobatan. Jadi bagaimanapun orang dapat pembisuan seterusnya, dengan ini orang tidak akan sembuh dari penyakitnya. Jadi untuk operasi itu sesungguhnya mencabut benjolan-benjolan itu
Karena ketiga bonjolan itu mempres pita suaraku, sebab ini setiap kali saya berusaha berkata itu harus menggerakkan pita suara bergerak untuk buat suara. Tapi sebab bonjolan suara tidak keluar dengan baik-baik, jadi saya berteriak seterusnya. Nah, untuk terima operasi dan melakukan pembisuan, nah sebenarnya ini bukan pengobatan, ya kan? Tapi ini salah satu susunan dalam pengobatan. Untuk siapa? Untuk pengobatan. Sebab ada seseorang yang dapat operasi, dia bergerak-gerak, itu susah kan? Jadi kasih obat biar dia tidur. Pada saat memotong tidak akan terasa sakit dan bergerak. Jadi ini adalah salah satu persiapan. Jadi operasi yang sesungguhnya adalah dengan kayak pisau medikal, memotong benjolan di pita suara. Inilah sesungguhnya pengobatan, ya. Dan sebelum sesungguhnya melaksanakan pengobatan, sudah ada persiapan. Memang cerita ini sudah kita tahu semua kan? Pak pendeta ini sudah tahu kita semua kenapa berkata yang panjang. Mungkin ada yang berpikir begitu kan? Nah, seperti begitu di dalam kehidupan rohani juga. Untuk orang menerima pengampunan dosa, harus ada persiapan untuk pengampunan dosa. Tapi sebelum menerima pengampunan dosa, maksudnya kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Karena dulu saya tidak baik suaraku, memang sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi sekarang akan menjadi tidak baik juga. Jika saya berobrol dengan biasa-biasa, gak apa-apa, tapi pita suaraku ya masih tidak begitu baik. Tapi pada saat saya dapat operasi, saya merasa enak sekali untuk berbicara. Maksudnya sudah diobati kan? Nah, yang penting di dalam operasi pita suara untuk memotong benjolan-benjolan itu tidak hanya langsung mengoperasikannya itu, harus melakukan pembisuan terdahulu, dan sebelum melakukan pembisuan harus siap untuk menahan tekanan darah. Dan dengan meminum obat untuk menahan tekanan darah, dan setelah badanku menjadi stabil, biar dapat obat pembisuan. Karena jika darah tinggi agak sulit. Jadi untuk menahan tekanan darah harus meminum obat dulu. Setelah 3 hari minum, setelah itu saya sudah mendapat tekanan darah yang normal. Tapi pembisuan ini adalah salah satu susunan persiapan untuk pengobatan. Jadi ini sudah bisa paham semua, ya kan? Pengobatan sesungguhnya dengan pisau atau apa ya, yang dan potong benjolan-benjolannya. Persiapannya pembisuan. Jadi untuk orang menerima pengampunan dosa, ada susunan persiapan apa? Untuk orang menerima pengampunan dosa, jika kita tahu ini, ya kehidupan rohani menjadi gampang sekali. Tapi banyak yang membaca kitab dengan sebagian-sebagian saja. Dan kitab dalam bahasa Korea 1800 halaman. Ini sudah penuh dengan catatan-catatan saja. Tidak sama sekali ada gambarnya. Sebab itu, ya firman Tuhan terisi dengan kata-kata saja. Dulu saya membaca kitab dengan menghitung waktunya. Jika saya membaca kitab, biasanya saya butuh 2 menit untuk membaca 1 halaman. Dan kitab bahasa Korea jadi 1800 halaman. Dan itu dapat kali 2, jadi 3600 menit saya butuh untuk membaca semuanya. Dan itu dapat dihitung 60 jam. Jika saya membaca 10 jam kitab per hari, terhitung dalam 6 hari saya membaca seluruh Alkitab. Dan sering saya tidak melakukan apa-apa untuk membaca Alkitab selama seminggu dan habiskan semua banyak kali. Dan saya butuh 60 jam untuk membaca seluruh Alkitab. Tapi
Walaupun begitu, semua Alkitab ini yang besar tidak dapat memahami semuanya. Jadi sebagian saya memahami dan memahami melebihinya. Dan lalu itu terhubung ini dan yang lain, itu menjadi menarik sekali. Pada saat itu, awalnya saya datang di dokter karena suaraku tidak enak. Dan diperiksa dokter dulu kan. Nah, diperiksa dokter ini bukan pengobatan. Lalu, ini untuk cara menemukan, ya ada benjolan di dalam leherku, ya, pita suaranya. Setelah itu, untuk memotong benjolannya harus melakukan pembisuan terdahulu. Untuk melakukan pembisuan harus menahan tekanan darah dulu. Nah, ini semua susunan-susunan ini adalah hanya persiapan untuk operasi sesungguhnya. Nah, ini sudah paham sekarang semuanya kan? Ya kan, sudah bisa pahamnya? Kalau begitu, untuk manusia menerima pengampunan dosa, susunan-susunan apa yang kami harus berjalan? Untuk mengampun dosa kita, ada apa yang Tuhan harus mengerjakan? Jadi untuk Tuhan mengampuni dosa manusia, dia harus siapkan untuk manusia menerima pengampunan dosa. Untuk hal itu, terdahulu orang harus mengenal diri orang berdosa biar dia terasa kebutuhan pengampunan dosa, ya kan? Nah, lalu bagi Tuhan juga ada yang susunan persiapan untuk memberikan pengampunan dosa. Jadi yang susunan yang pertama untuk pengampunan dosa adalah 10 hukum. 10 hukum itu, hukum Taurat itu bukan alat untuk menerima pengampunan dosa, tapi itu untuk mengenal dosa. Seperti Roma pasal 3, coba kita baca. Di ayat ke-19 berkata, kata Tuhan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap bulu dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Nah, coba kita berbicara tentang ini. Ada firman Tuhan berkata, jangan berzina, ya kan? Dan juga tadi kita baca orang perempuan tangkap dari perzinahan. Saya mau bertanya, apa yang terdahulu? Apakah ada hukum Taurat jangan berzina terdahulu atau pembuatan orang berzina itu terdahulu? Apakah hukum Taurat berkata jangan berzina ini datang terdahulu atau orang berbuat zina terdahulu? Ya, pembuatan perzinahan itu terdahulu kan? Sebab orang berzina, jadi Tuhan suruh jangan berzina. Ini sepertinya hukum Taurat. Jangan mencuri, Tuhan berkata. Tapi pembuatan pencurian itu terdahulu atau pemberian hukum Taurat terdahulu. Jangan saksi dusta. Kenapa Tuhan membuat hukum Taurat jangan saksi dusta? Artinya orang sudah berbohong. Kenapa Tuhan berkata jangan berzina? Artinya ada yang sudah berzina. Tuhan berkata jangan mencuri. Maksudnya ada orang yang sudah mencuri. Di dalam kitab yang pertama, jangan ada Allah lain di depanku, jangan membuat patung, dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Seperti 10 hukum ada di sini. Ada yang terdahulu, dosa atau hukum Taurat. Iya, memang dosa terdahulu kan? Ini bisa pahamnya. Seperti ada seseorang, tidak ada sama sekali ada yang berzina, pasti tidak usah ada, jangan berzina. Ya, jika tidak ada sama sekali yang berzina, hukum itu tidak perlu ada. Ini bisa paham kan? Nah, di dalam kitab
pada saat Tuhan memberi hukum kepada kita, atau apa yang Tuhan berkata di Keluaran pasal 19 berkata, ya, jika Anda semua berpegang pada perjanjianku dan akan melakukan semuanya, akan diberkati. Jika tidak, akan dihukum. Dan Ulangan 28 juga, jika kamu melakukan semua hukum, baik dalam di luar akan diberkati, dan ternakmu diberkati, tamu di rumahmu juga diberkati, terus akan diberkati seterusnya. Tapi jika tidak melakukannya, walaupun masuk atau keluar akan dikutuk, terus akan dikutuk katanya. Apa ini sudah benar ya? Jadi, pada saat Tuhan memberi hukum Taurat kepada kita, apakah kita semua sudah berdosa atau masih belum? Ya, kita semua sudah kondisi yang sudah berdosa. Jadi seseorang yang sudah berdosa, tapi jika dia melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, apakah dosa itu akan dihapuskan? Tidak mungkin. Jika orang melakukan hukum Taurat tanpa mengampun dosanya, Yesus tidak usah datang, ya kan? Jadi hukum Taurat ini tidak akan membuat kita baik, benar, atau kudus. Tapi kenapa Tuhan menambahkan hukum Taurat untuk memperbesarkan pembuatan kejahatan? Jadi biar orang mengenal dosa. Setelah orang mengenal dosanya sendiri, tidak ada lagi hukum Taurat dapat memberikan kepada kita. Melakukan dan menjaga 10 hukum, itu tidak akan berarti kepada orang berdosa, sudah yang berbuat dosa. Jadi Tuhan berkata, kenapa Tuhan memberi hukum Taurat adalah tidak kita menjadi orang baik dengan melakukannya. Bagaimanapun kita melakukan, tetapi kepada mereka yang sudah berbuat dosa, mereka orang berdosa. Jika dia berbuat baik-baik, itu tidak berarti dia akan menjadi orang baik. Jadi Roma 3 yang tadi bilang apa? Coba kita baca lagi ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Nah, jadi kepada mereka yang ada di bawah hukum Taurat dan yang atas hukum Taurat, ada yang hukum berkata jangan mencuri. Kepada orang yang tidak sama sekali mencuri, dia adalah atas hukum Taurat. Yang berbuat pencurian ada di bawah hukum Taurat. Ada orang yang berbuat dosa, melanggarkan hukum. Jika dia berbuat baik-baik hukum Taurat, dosa yang dia sudah berbuat itu akan diadakan, tidak adakan. Bagaimana? Jika seseorang yang sudah melanggarkan hukum Taurat, tapi jika dia memulai melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, dengan itu dosa yang dia berbuat yang sebelumnya akan dihapuskan. Benar enggak? Iya, semua benar. Jadi seperti orang yang sudah berbuat dosa, walaupun dia melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, dia tidak akan menjadi suci. Jadi kitab suci di sini berkata, coba kita membaca dengan hati-hati 19. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang ada di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Lalu ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saudara, pada saat saya dapat operasi untuk pita suara, ada diperiksa dokter dulu, katanya ada benjolan, harus potong. Kalau begitu harus dapat pembisuan, tapi untuk itu tidak boleh darah tinggi, harus nanti cek tekanan darah. Setelah itu dokter berkata, Pak Pendeta,
oh ya, setelah minum obat, tekanan darah menjadi baik. Oh, ini kerjamu baik, saya bilang. Setelah saya dapat disuntik dan berbaring di tempat tidur, di samping tempat tidur saya ada yang dokter pembisuan sama juga dokter yang sungguh melakukan operasi. Dokter pembisuan berkata, Pak Pendeta, jika saya suruh bernapas sebesar ya. Oke, baik, saya bilang. Lalu, saya tidak tahu, tapi dia memasukkan obat pembisuan di dalam lingkar itu. Dan saya hanya masih ingat suara dia, Pak Pendeta, suara besar ya, bernafas besar. Setelah saya bernafas yang besar, saya ya sudah tidak sadar lagi. Setelah saya dibisui, setelah beberapa waktu kemudian, dia berkata ulang, Pak Pendeta bernafas ulang. Jadi saya bernafas lagi yang besar. Katanya, ya operasi sudah selesai. Selama saya dibisui, ya operasinya sudah selesai. Mulai saat itu, ya enak sekali saya bisa obrolnya. Jadi disuntik untuk menerima pembisuan, ini bukan operasi untuk pengobatan. Tapi ini adalah persiapan untuk operasinya. Sebab ada seorang yang bergerak terus tidak akan dapat operasi. Seperti hukum Taurat itu sendiri, bagaimanapun kita melakukan hukum Taurat itu tidak dapat membenarkan kita, menyucikan kita. Tetapi hukum Taurat hanya mempunyai fungsi satu saja yang mengenal dosa kepada kita. Jika Tuhan mengutus Yesus untuk kita, tetapi jika kita tidak tahu apakah kita adalah orang berdosa, ya jika kita tidak sadar bahwa kita orang berdosa, orang itu tidak perlu percaya Yesus. Jadi untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita orang-orang berdosa, Tuhan memberi hukum Taurat. Jadi melalui hukum Taurat, orang mengenal dosa. Nah, ayat kemudian berikutnya, ayat 20 katanya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi, dengan melakukan hukum Taurat, perbuatan manusia ini tidak akan mengampuni dosa manusia. Jadi, fungsi dari hukum Taurat adalah selesai sampai mengenal dosa kepada manusia. Dan 21 berkata, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah artinya menerima pengampunan dosa dan menjadi orang-orang benar. Dan ini tidak sama sekali terhubung dengan perbuatan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat tidak berguna. Dan kebenaran Allah ini adalah sebab oleh Yesus Kristus yang disaksikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sekarang apa yang hukum Taurat memberitahukan kepada kita dan hanya satu saja, yaitu mengenalkan dosa kepada kita. Walaupun Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan mengampuni dosa kita, tapi seseorang tidak sadar dia orang berdosa, ya dia tidak menghargai kematian Yesus kan? Pengorbanan Yesus kan. Jadi hukum Taurat hanya dibutuhkan sampai orang diketahui tentang dosanya diri. Kemudian hukum Taurat ini tidak berguna. Ini hal yang tidak berguna, ya kan? Tetapi orang terus berusaha melakukan hukum Taurat dan mendapat sukses dalam kehidupan rohani. Ini apa yang kesalahan kehidupan rohani kita. Jadi dengan perbuatan diri, tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan, berkata. Jadi di sana ada dua hal. Untuk pertama, Tuhan mengerjakan untuk
ampuni, menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi, walaupun begitu, jika kita tidak sadar dosanya, itu tidak berguna bagi kita. Jadi Tuhan ajar dua hal. Pertama, Dia harus melaksanakan selamatkan kita dari dosa. Dan apa yang terdahulu Dia melaksanakan sebelumnya adalah seperti seseorang yang tidak sadar tentang dosanya diri. Ya, bagaimanapun Yesus mengorbankan diri itu tidak berhubung dengannya. Jadi, ya Tuhan kerjakan orang mengenal dosa dulu. Setelah pengenalan dosa sudah selesai, lalu mengampuni dosa oleh darah Yesus. Inilah susunan sebenarnya. Di sini ada apa yang sayang sekali adalah banyak sekali gereja-gereja akhir-akhir ini masih tidak tahu tentang Alkitab. Jadi setiap gereja, setiap ibadah minggu, mereka banyak yang membaca ulang 10 hukum. 10 hukum ini adalah hukum Taurat. Ini hanya dikasih untuk mengenal dosa kita. Jadi setelah kita sadar tentang dosa ini, kita tidak usah untuk melakukan hukum Taurat untuk menjaganya, tetapi harus datang kepada darah Yesus dan menerima pengampunan dosa. Kita butuh yang tahapan kedua ini. Jadi, Tuhan pada saat Dia memberikan hukum kepada manusia, jika kamu melakukan dan jaganya akan diberkati, dan masuk dan luar akan diberkati. Ya, semua bagianmu menjadi diberkati. Tapi Tuhan sudah tahu orang tidak akan melakukannya. Pada saat Musa naik ke puncak gunung Sinai, Tuhan memberi 2 law, batu hukum. Dan dikasih tahu bahwa jika mereka melakukan semuanya akan diberkati menjadi bangsa yang besar, bangsa yang imani. Orang-orang Israel semua berkata, iya kami akan lakukannya. Tapi Tuhan tidak percaya kata orang dan manusia. Karena Dia sudah tahu orang akan berdosa lagi. Jadi pada saat Musa turun dari gunung Sinai dengan mengambil 2 law, batu hukum, memang di dalam tangannya Musa 2 law hukum, tapi dalam hatinya ada apa? Dia sudah melihat bayi suci di kerajaan surga. Selama 40 hari dia berada di puncak gunung di Sinai. Lalu dia melihat baik-baik tentang bayi suci di kerajaan surga. Inilah mezbah, inilah pembasuhan, dan ini adalah meja sajian roti sajian, inilah mezbah ukupan, inilah tabut perjanjian. Nah, seperti begitu Tuhan kasih lihat dengan baik-baik kepada Musa. Lalu kata Tuhan kepadanya, kepada orang berbuat dosa harus menyembelih kambing, domba, dan dengan darah darahnya membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah. Dengan ini dosanya diampuni. Ini yang dikasih tahu kepada Musa. Lalu suruh kepada Musa, kamu harus membuat kemah suci yang sama dengan yang kamu lihat di kerajaan surga. Itu mereka dipanggil kemah suci. Karena itu dikatakan kemah. Memang di perjanjian lama pada saat mereka masih di perjalanan ke Kanaan, masih padang gurun. Jadi mereka tidak bisa membangun bangunan tetap. Jadi mereka membuat itu dengan kemah dulu. Jadi itu dapat berkata kemah suci. Ini maksudnya tempat bait suci, bait Allah dibuat sebagai kayak kemah. Tapi pada saat selesai kehidupan di padang gurun dan masuk ke Kanaan dan Salomo, mereka membangun bangunan tetap kayak bait suci. Dan seperti pada saat 2 law batu hukum yang Musa membawanya, dan pada saat itu mereka sudah menunggu 40 hari di kaki gunung kan, tapi tidak ada yang kabar Musa akan selamat dan turun. Kiranya mereka pasti Musa mati. Lalu siapa yang memimpin kita? Kira mereka. Jadi untuk
mencegah terbubar pikirannya orangnya dari orang untuk menyatukan pikiran-pikiran mereka. Mereka butuh sesuatu yang dapat melihat. Jadi karena orang-orang tidak akan terbubar, mereka harus menjadi satu. Lalu mereka membuat lembu emas. Jadi pada saat dia membawa dua batu hukum. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat bagimu patung. Kedua hukum ini telah melanggarkan. Lalu Musa mematahkan batunya. Tertulis hukum Taurat. Karena jika berada di dalam hukum Taurat, pasti mereka akan dikutuk lagi. Jadi pada saat itu 3.000 orang mati saatnya. Nah, seperti begitu Tuhan memberi 10 hukum. Kenapa? Biar kita sadar dan mengenal diri kita adalah orang berdosa, pendosa, tidak ada yang lain. Jadi Roma pasal ke-3 kata Tuhan apa? Ya, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ada banyak permasalahan dari gereja-gereja saat ini. Setelah kita sadar mengenal tentang dosanya, kita tidak lagi perlu hukum Taurat. Kalau begitu gimana? Boleh kita berbohong, mencuri, berzina? Apa maksudnya itu? Ya, tidak juga kan? Tetapi bagaimana? Setelah orang diberitahukan bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan menerima pengampunan dosa oleh anugerah Yesus Kristus, Tuhan berkata, Dia tidak akan menulis hukumnya di batu, tetapi Dia akan menulis di dalam batin hati mereka dan menulis akal budi mereka. Sebab itu, tidak lagi kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi seperti Ibrani 10 berkata, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Jika Tuhan berada di dalam hati kita, kita akan mentaati Tuhan dengan hatinya. Jadi setelah saya menerima pengampunan dosa saudara, ya setelah roh dari Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam hatiku, saya dapat mengenal, memahami tentang kehendak Tuhan dengan baik-baik. Setelah saya membaca kitab, ini sebabnya Tuhan memberi hukum Taurat. Begitu saya dapat mengenal semua baik-baik. Walaupun saya tidak berusaha menjaga hukum Taurat, tapi Roh Kudus ada diam di dalam hatiku. Dan kata Tuhan apa? Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menulis di dalam akal budi mereka. Seperti kata Tuhan, Roh Kudus yang sebelumnya enggak ada tapi telah datang kepadaku dan memimpin aku untuk hidup dengan berkat dan berbahagia. Tetapi banyak gereja-gereja saat ini, kenapa mereka salah paham tentang hukum Taurat dan kehidupan rohani? Adalah mereka masih mempunyai pikiran sesuai dengan hukum Taurat kita harus menjaga dengan baik-baik. Tetapi hukum Taurat hanya mempunyai fungsi untuk mengenal dosa kita, itu aja. Setelah seseorang sadar dia berdosa sebab hukum Taurat, tidak lagi kita berusaha tidak berdosa, tetapi aku ini sudah berdosa. Jadi bagaimana? Nah, seperti orang yang sudah mengenal diri orang berdosa, dia butuh darah Yesus Kristus. Jika sebelum kita sadar dosa, tetapi jika Yesus mati atas kayu salib, itu apa gunanya untuk saya? Aku tidak pernah dosa. Orang dapat berpikir begitu. Sebab ini, dengan memandang darah Yesus Kristus, dan aku orang berdosa, akulah orang berdosa yang jahat. Tetapi Yesus mati atas kayu salib karena dosaku yang jahat ini. Dengan pengorbanan tubuh Yesus dan darahnya, dosaku telah dihapuskan, diampuni. Kalau begitu aku tidak lagi orang berdosa.
Yesus telah membayar lunas untuk dosaku. Aku sudah disucikan. Begitu kita harus pindah ke dalam iman. Tapi iblis menipu kita bahwa biar kita terus memandang kepada hukum Taurat. Selama kita melihat hukum Taurat terus menghukum kita bahwa kamu orang berdosa. Hari ini kamu berbohong, mencuri, mempunyai keinginan-keinginan hawa nafsu, kamu tidak menghormati orang tuamu, kamu melayani kepada patung yang lain, kamu mengingini. Nah, seperti begitu, hukum Taurat terus mengisi pikiran-pikiran bahwa kami orang-orang berdosa. Jadi banyak orang ikut gereja, tapi kenapa mereka tidak bebas daripada dosa? Karena mereka masih berada di bawah hukum Taurat. Nah, di sini Roma pasal 3 bilang apa? Ayat 21, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ini berkata, ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Jadi, oleh percaya kepada Yesus Kristus, ini adalah kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, tidak ada perbedaan. Jadi saya melanggarkan hukum Taurat dan berdosa, dan untuk itu Yesuslah yang mati atas kayu salib untuk menanggung dosaku. Nah, ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sebab ini semua orang sudah berdosa, ya kan? Kepada mereka yang sudah berbuat dosa, bagaimanapun dia melakukan hukum Taurat, tetapi melakukan hukum Taurat tidak akan menyucikan dia. Dia akan dibinasakan, dikutuk. Ya kan? Ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, sebab itu Yesus mati atas kayu salib. Dengan kematian Yesus, jika kita percaya atau tidak, Ia telah membayar lunasin semua upah dosa kita. Apakah ini bisa dipaham? Jika kita datang ke pengadilan, biasanya jaksa meminta hukuman dan hakim menentukan hukum itu kan. Dan hukuman tertinggi di dalam Korea adalah hukuman mati. Tapi jaksa biasanya tidak mau pakai kata hukuman mati. Pada saat mereka meminta hukuman mati, tidak pakai kata mati, tapi meminta hukuman tertinggi katanya. Memang hukuman tertinggi adalah hukuman mati karena tidak ada yang hukuman melebihi dari hukuman mati. Misalnya, ada seorang membunuh seorang dan dihukum mati. Jika dia membunuh 2 orang, apakah dia dihukum mati 2 kali? Jika dia membunuh 10 orang, dia dihukum mati 10 kali? Tidak lagi kan? Seperti yang tadi di dalam gereja kami, ada pendeta Kim Ki-sung. Pada saat dia datang di penjara di Kenya, ada orang yang penanggung jawab bidang agama Kristen. Ada yang narapidana, seseorang yang rajin sekali. Kiranya ini sayang dia ada di dalam penjara. Lalu orang ini tanda tangan dan keluarkan orang ini keluar. Orang yang seperti ini tidak perlu ada di dalam penjara, boleh keluar, dia berkata. Dan setelah dia keluar dari penjara, dalam 1 minggu, dia membunuh 8 orang lagi. Dan dia sembunyikan diri dan kabur. Jadi kepada dia yang tanda tangan untuk keluar orang ini merasa sulit sekali, sedih sekali. Karena ia kelihatannya jujur dan baik, dan kelihatannya bagus. Kiranya dia tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi dia tanda tangan dan lapor ke atas. Tapi setelah dia keluar, dia membunuh 8 orang dan kabur.
Nah, orang itu, yang officer itu mendengarkan Mind Education dari Pak Pendeta Kim Ki-song. Dia merasa senang dan lapor kepada atasannya. Akhirnya Pak Presiden Uhuru Kenyatta di Kenya dan dengar kabar tentang Mind Education dari Pendeta Kim Ki-song. Lalu membiarkan Mind Education di seluruh penjara-penjara di Kenya. Lalu Presiden Kenya berkata, tolong meminta mengajar Mind Education ini kepada semua pegawai negeri. Jadi, kami membawa pegawai negeri Kenya ke Korea dan ajar mereka. Dan mereka, setelah mereka balik ke Kenya, mereka senang berbahagia juga. Jadi banyak pemerintahan di seluruh dunia, mereka meminta bahwa ajar ke narapidana di penjara. Dan tahun yang lalu, saya datang di Amerika Selatan. Dan saya memimpin seminar di 4 negara. Dan juga ketemu 4 presiden-presiden. Dan mereka semua tertarik tentang Mind Education. Dan saya memberitakan Injil kepada para presiden. Biasanya pertemuan dengan Pak Presiden paling lambat 40 menit. Tapi buat saya dapat diberi kesempatan 60 dan 70 menit. Sampai saya selesai ceritanya, Pak Presiden izinkan. Dan saya beritakan Injil kepada keempat presiden. Mereka semua menerima keselamatan. Lalu saya berkata, Pak Presiden, ini tidak mudah ketemu dengan Anda. Jadi jika Anda perintahkan kepada Menteri Pendidikan, saya akan mendiskusi dengan dia, lalu akan mengajar kepada siswa di negaramu. Untuk terdahulu, jika Menteri Pendidikan memilih satu sekolah, kepada mereka kami akan melaksanakan Mind Education untuk setahun. Dan buku tes kami sudah siap. Setelah 1 tahun pengajaran sudah selesai, nanti coba menilaikan yang terima Mind Education dan yang tidak. Setelah dapat dinilai, akan lapor ke Pak Presiden. Lalu Pak Presiden senang dan berkata, mereka berkata akan membuat jurusan Mind Education untuk semua murid-murid di sana. Lalu di antara guru sekolah, dan kami akan memilih dan memberi ajaran Mind Education. Dan setelah mereka dilatih, lalu kami akan kerjakan menanam metode baru Mind Education di negaranya selama 10 tahun ke depan. Jadi mereka akan mengajar guru-guru yang lain, dan 10 tahun kemudian kami akan keluar dari negeri ini. Jadi Pak Presiden suka sekali. Dan kami baru mau memulai, tapi sebab pandemi terjadi, masih belum bisa dimulai. Tapi kami sudah siap semuanya. Tidak hanya Kenya saja. Dan kali ini saya pergi ke Amerika juga. Kan? Dan bulan Maret tahun yang lalu saya datang di Amerika. Itu baru memulai pandemi COVID. Orang-orang berkata, kemungkinan pemerintahan Amerika akan mencegah orang Korea datang di Amerika. Sebab itu, Maret tahun 2020 kami siapkan acara CLF untuk berpartisipasi 3.000 orang pendeta dari banyak negara. Tapi sebab ada yang berkata kemungkinan orang Korea tidak larang masuk ke Amerika. Jadi saya datang Amerika 2 minggu lebih awal. Dan selama seminggu awal, saya bertemu dengan misionari kami, orang-orang Korea di Amerika. Dan minggu kedua, saya mengunjungi Atlanta, Philadelphia, dan Washington. Dan pada saat saya datang di Atlanta, ini berkata chaplain, seperti di antara pendeta-pendeta di Amerika, ada yang mereka melayani di gereja boleh berkata pendeta, pastor. Tapi jika dia melayani di sekolah, kepolisian, atau tentara, atau rumah sakit, mereka semua berkata chaplain. Dan
yang penanggung jawab chaplain yang tertinggi, dia mengunjungi saya dengan dia naik mobil sekitar 5 jam lebih datang ke saya. Jadi penanggung jawab tinggi chaplain, saya obrol samanya sekitar 3 jam lebih. Saya memberitakan Injil dan dia terima keselamatan. Dia merasa berbahagia. Lalu dia berkata, dia akan kirim pendeta yang buat 5 bus. Jadi sekitar terhitung 250 orang. Seperti begitu kami menjadi bersahabat yang baik sekali. Katanya, lalu dia memberi izin menjadi chaplain kepada 38 misionari dari kami. Jadi mereka sekarang di mana saja, ke penjara, ke rumah sakit, di mana saja pun mereka mau datang dan bisa dan memberitakan Injil. Dan juga Kementerian Hukum di Amerika berkata kepada mereka lulus pengajaran-pengajaran dari kami, mereka akan mengurangi masa penahan di penjara selama 10 hari. Jadi para narapidana mereka suka sekali. Nah, seperti Tuhan terus membuka jalan ke depan kita. Jadi yang penting adalah Tuhan tidak sama sekali berkata jika kita melakukan hukum Taurat itu tidak berarti ampuni dosa. Apa yang sungguh mengampuni dosa kita adalah darah Yesus. Jadi Yesus telah menerima semua hukuman di atas kayu salib karena dosa kita. Dan dia telah menanggung semua dosa kita. Seperti ada seorang membunuh seorang, selesai dengan hukuman mati. Dan pada saat Yesus menerima hukuman mati atas kayu salib, semua dosa dunia sudah selesai. Jadi apa yang sesungguhnya penting adalah kita percaya firman Tuhan. Kenapa Tuhan memberi hukum Taurat adalah tidak untuk mengampuni dosa, tetapi untuk menerima pengampunan dosa, kita harus sadar bahwa kita orang-orang berdosa. Jadi dengan itu Tuhan memberi tahukan tentang dosa. Jadi Tuhan memberi hukum Taurat. Jadi untuk kita menemukan dosa, lalu ya Tuhan menerima semua tanggungan dosaku di atas kayu salib. Pada saat dia mengampuni dosaku, Yesus tidak akan memercik darahnya baik suci di tanah ini, tetapi memercik darah di atas kerajaan surga. Ini yang penting sekali. Jadi Ibrani 9 ayat 11 berkata, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, yang dibuat oleh tangan manusia ada di dalam dunia ini, di tanah ini. Tapi yang tidak dibuat oleh tangan manusia adalah, artinya tidak termasuk ciptaan ini, adalah bait suci yang ada di kerajaan surga. Ini bisa paham kan? Nah, semua bait suci di dunia ini dibangun oleh tangan manusia. Tetapi yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia adalah bait suci di kerajaan surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus memercik darah di atas bait suci di kerajaan surga? Karena bumi ini akan berlalu waktunya, jadi di bawah lingkungan waktu. Di lingkungan waktu masih ada yang masa yang lalu, saat ini, dan ke depan. Dan jika dia mengampuni dosa kita di lingkungan waktu, untuk waktu tertentulah dosanya diampuni. Tetapi jika orang berbuat dosa lagi, menjadi orang pendosa lagi, karena berada di bawah lingkungan waktu. Jika orang berdosa hari ini dan menyembelih kambing domba dan membunuh darah atas tanduk-tanduk mezbah di bumi ini dan menerima pengampunan dosa yang baik-baik, tetapi 1-2 bulan kemudian jika dia berdosa lagi, ya persembahan korban karena dosa yang kemarin itu sudah berlalu menjadi masa yang lalu.
Jadi itu tidak dapat mengampuni dosa yang sekarang berbuat. Jadi dia harus menyembelih kambing domba lagi. Dengan itu mempersembahkan korban sekali lagi. Tapi jika dia berdosa lagi, seperti begitu, setiap kali dia berdosa, menyembelih kambing, domba, dan mengampuni dosanya. Tapi di kerajaan surga yang beda dari bumi ini, sepertinya secara waktu. Bait suci di kerajaan surga adalah tidak berada di bawah lingkungan waktu, tapi lingkungan kekal. Sebab itu waktu tidak akan mengalir. Di sana tidak ada yang masa yang lalu, tidak ada masa depan. Selalu ada masa kini aja. Jadi pada saat Yesus memercik darah di bait suci kerajaan surga, dengan begitu dosa manusia telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Jadi ayat 11 berkata, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Nah, semua dosa kita ia telah menghapuskan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi, jika kita berkata bertobat yang menyesal, memang kita harus melakukannya. Kita harus menyesal dan bertobat daripada dosa dan kejahatan. Dan lalu, kita harus percaya dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus. Inilah iman sesungguhnya. Setiap hari orang mengaku dosa dan bertobat. Tapi jika mereka berkata orang-orang berdosa, apa gunanya kematian Yesus? Tapi Yesus telah mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Satu kali untuk selamanya, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Karena dia tidak datang memercik darah di atas kemah suci di bumi ini, tetapi memercik darah di kemah bait suci di kerajaan surga. Dengan itu mengampuni semua dosa kita untuk selamanya. Amin. Ini kita harus percaya. Itulah yang kita harus percaya. Sebab itu, pada saat Yesus mengampuni dosa kita, ya tidak ada tertinggal, tidak ada yang menguranginya, tetapi ia telah mati karena upah dosa ialah maut. Jadi dia telah sucikan kita seperti salju. Terkadang orang-orang masih ingat dosa mereka berbuat dan merasa sedih. Nah, merasa dosa tentangnya. Itu terlalu parah, aku berbuat jahat sekali. Walaupun begitu, itu tidak berarti dosa mereka tidak diampuni. Dari darah Yesus di atas kayu salib, semua dosanya telah dihapuskan dengan sempurna. Ada apa yang iblis berkata kepadamu seperti dosa kita telah akan hapuskan dengan perbuatan? Tidak mungkin. Tapi darah Yesus atas kayu salib sajalah dapat mengampuni dosa kita. Amin. Inilah iman yang kita punya. Tuhan telah menguduskan kita untuk selama-lamanya. Ya, kadang kami bersalah, berbuat jahat, tetapi dosanya telah dihapuskan. Inilah yang kita percaya. Ini apa yang percaya Tuhan. Tapi sekarang ini ada banyak yang masih dipaksa hidup baik-baik dan melakukan hukum Taurat dan meminta ampun, setiap hari bertobat. Tetapi maksudnya mereka masih kurang tahu tentang Alkitab. Akhirnya berkata, tapi Yesus telah mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ya, nanti sesi berikutnya akan lanjut cerita ini karena waktunya sudah berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kudus, kami berterima kasih banyak. Pada setiap kali kami membagikan firman-Mu, dengan sempurna Engkau telah menghapuskan dosa kami dan menyucikan kami seperti salju. Tapi banyak orang ditipu iblis dan masih berusaha untuk menerima pengampunan. Tapi tolong membantu mereka dapat percaya dosanya telah diampuni.
Semoga anugerah Yesus berlimpah-limpah. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak semuanya.